Halo, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan mengenai yang disebut dengan validitas angket, tapi kali ini menggunakan bantuan Microsoft Excel. Tujuannya menggunakan PowerPoint dan dilengkapi dengan suara dan nanti di belakang ada video adalah agar kalian jauh lebih paham mengenai konten ini. Semoga ya. Oke, kita lanjut ya. Jika ditanyakan apakah yang disebut dengan angket, maka itu adalah sebuah alat bantu bagi kita untuk menjaring data yang berupa jawaban. Dalam hal ini tujuannya bukan untuk mengukur. Yang disebut mengukur itu nanti akan kita pelajari yang disebut dengan namanya tes. Sedangkan angket itu lebih ke arah seperti apa pendapat kamu mengenai penerapan PSBB? Efektif, tidak efektif, kurang efektif, dan lain-lain. Atau angket juga biasanya suka menanyakan tentang skala, misalnya dari skala 1 sampai 4 bagaimana fungsi dari sebuah media X. Lalu ciri khas selanjutnya dari angket adalah ketika nanti dimasukkan ke pendataan, maka datanya adalah yang paling kecil, biasanya nilainya 1, yang paling besar nilainya 4 atau 5. Tidak ada yang namanya penilaian yang benar salah, tapi semua ada nilainya. Cuman yang kecil nilainya 1, yang besar nilainya tergantung optionnya. Kalau 5 optionnya maka nilainya 5, kalau optionnya sampai D maka nilainya sampai 4. Untuk menghitung yang namanya validitas angket ataupun tes, kita memerlukan yang namanya R-tabel atau tabel R. Kita menggunakan ini baik kita menggunakan Excel atau kita menggunakan daya hitung yang konvensional. Kamu bisa cari R-tabel yang ada di internet, tapi saya biasanya menggunakan keywordnya adalah R-tabel Sugiono karena itu yang biasanya populer di kita. Dan mungkin kamu ingat dulu waktu SMA ada yang namanya tabel signifikan 1% atau 5%. Maka yang kita gunakan adalah tabel signifikan 5% karena kita berasal dari bidang humaniora atau sosial. Yang artinya toleransinya itu agak lebih besar, tapi mereka yang bekerja di bidang eksakta maka toleransinya tidak bisa kendor kayak kita, maka mereka menggunakan yang 1%. Catat ya, kita menggunakan yang 5%. Bagaimana cara menggunakan nilai dari sebuah R-tabel? Pertama, kamu cari dulu N. N itu apa? N adalah jumlah dari peserta atau jumlah dari koresponden atau jumlah dari yang namanya sumber data. Jika sumber datanya atau korespondennya adalah 10, maka kita cari di bagian tabel yang N angka 10, lalu kita harus mencari nilai 10 yang 5% itu berapa. Nah, kalau dari tabel ini tertera untuk nilai N10 dengan tabel signifikan 5%, nilainya adalah 0,632. Semakin besar jumlah N-nya, nilai R-tabelnya makin kecil. Artinya gini, kalau kamu menguji cobakan kepada 5 orang, maka tingkat signifikannya akan sulit. Tapi kalau kamu mengetes itu ke 500 orang, maka nilai signifikannya akan lebih kecil. Artinya validitasnya akan lebih mudah. Jadi itu alasannya kenapa orang menyebar data sebanyak-banyaknya, supaya R-tabelnya rendah. Baik, akhirnya kita akan melakukan sebuah penjelasan mengenai bagaimana menggunakan Excel untuk mencari validitas angket. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa kamu harus menginput data-data dari angket yang bisa kamu jaring. Misalnya
Ini yang di angka 1 sampai 10 di sini yang ada di poin nomor 5 dan 6. 5 dan 6 ini maksudnya 5 dan 6 ini adalah butir-butir soal. Sedangkan yang ada di row C ke bawah ini berarti adalah butir soal nomor 1 menurut si Asti, menurut Andri, menurut Adriel, dan sampai menurut si Imam. Jadi data ke sini adalah data untuk butir, data yang ke bawah adalah data menurut perorangannya. Nanti di file yang akan saya kirimkan untuk latihan, kalian dapat Excel, dan ini selalu ada pojok note ya. Saya sudah menuliskan sebenarnya kata intinya apa. Ini disebut dengan sumber data X. Kamu cuma perlu mengingat sumber data X itu adanya dari row C. Sumber data X di sini. Lalu seperti halnya jumlah kan rumusnya, formulanya masih ingat nggak? Yaitu sigma dari tabel yang mau dipakai. Jadi sigma X. Total, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada total. Yang disebut dengan total itu artinya adalah nilai dari Y. Apa sih Bu nilai X, Y itu apa? Silahkan kalian lihat lagi di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya kita menjelaskan untuk pakai angket, untuk pakai rumus yang dipakai untuk menilai validitas angket adalah menggunakan product moment, di mana product moment itu menghitungnya menggunakan X dan Y. Jadi saya harus menjelaskan dari sekarang. Nilai X masuknya dari sini, dari nilai butir 1. Nilai Y masuknya dari total. Gitu ya. Lalu kita menginput nih, misalnya si Asti nilainya 3, nomor 2 nilainya 3, nomor 5 nilainya 4, dan sampai terakhir si Imam dinilai butir 10-nya dia menilai 3. Ini adalah data yang kita akan dapatkan dari kalau kita menyebar data. Terlepas dari data yang ini, kita tanding dulu. Terlepas dari data yang kuning ini, semua itu adalah data yang harus kita hitung. Jadi kita hitung satu per satu. Namanya total, maka rumus untuk menghitung totalnya adalah sama dengan sum atau sum, kita sorot dari C7 sampai sampai L7. Lalu kita enter. Masih ingat kan ya, sorot ke bawah, diaktifkan dulu, baru kita cari tanda plus dan kita sorot ke bawah. Maka rumusnya mengikut. Lalu ada pertanyaan nih di sini, katanya X kali Y. Maka X-nya tadi adalah yang di sini kan, di bawah C, maka rumusnya adalah sama dengan C7 dikali M. Udah, kita enter. Kita sorot lagi ke bawah, maka semuanya akan mengikut. Ada lagi yang di sini X kuadrat, berarti X kuadrat berasal dari C7 dikali C7, kita enter, kita bisa sorot. Y kuadrat, di mana tadi Y? Y tadi asal dari M7, berarti M7 kali M7 kan kuadrat ya, tinggal kita sorot ke bawah seperti ini, sudah selesai. Nah, jumlah pun sama, kita menghitung jumlah dulu. Setelah kita hitung jumlah, yaitu sigma atau sum dari atas ini ke bawah, kita enter. Untuk rumus yang sama ya tinggal kita drag aja ke belakang, sama, tidak gitu ya. Sampai dengan seperti ini adalah kita akumulasi jumlah-jumlahnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita masuk ke rumusnya untuk si R hitung. R hitung itu adalah rumusnya. Kamu tulis aja lah di sini R hitung. Rumusnya apa R hitung? Rumusnya Pearson. Lihat, Pearson. Rumusnya Pearson. Rumusnya Pearson. Karena kita mau menghitung R hitung untuk nomor 1, maka Pearson sorotnya dari C7 sampai C16, M7 sampai M16 itu apa? Oh ini nih dia nih, M7 sampai M16.
Lihat ya, Bu, kok ini ada tanda dolar? Ada yang inget nggak tanda dolar tuh apa? Kita enter dulu, set, keluar. Saya akan ngasih contoh yang di bawah. Kalau nggak pakai dolar sama dengan Pearson. Tadi Pearsonnya dari sini di drag ke bawah. Dah, kita koma. Komanya tadi adalah yang M sampai M16. Tutup kurung. Nilainya sama nggak? Oh, ini kita anggap sama aja. Ini kan berarti sebentar, komanya biar sama, biar kamu merasa yakin sama ya. Itu akan aman untuk yang pertama kalau tidak dikasih dolar. Tapi kalau kamu drag ke samping, maka nilainya berubah, tidak sama dengan yang di atas kan? Kenapa? Karena rumusnya adalah dia Pearson dari setiap butir dikalikan total. Total itu ada di M. Kalau kita tidak kasih dolar, maka dia gesernya adalah, kita buka, Pearsonnya benar, D7 sampai D16 benar, tapi dia geser jadi N. Atau kalau yang samping sini dia maka Pearsonnya benar, J7 sampai J16, tapi dia geser ke T. Nah, kalau kamu kasih dia dolar, maka dia tidak akan bergerak. Gini ya, dolar itu biasanya munculnya di F4. Atau kalau tidak bisa kalau di laptop saya tidak bisa F4, di laptop saya adalah FN, F4. Tuh, maka akan berubah. Ini juga FN, F4. Kita enter. Coba kita drag. Gitu ya. Itu gunanya kamu memastikan harus ada yang didolarkan. Kita delete. Dah. Sudah ada R hitung? Sudah. Selanjutnya kita lihat R tabelnya. R tabel itu tadi yang di tabel yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya saya bilang kita ada 10 narasumber, maka kita pakai R tabelnya 10. Kita lihat tabelnya lagi. Kalau tabel 10 itu nilainya adalah 0,632, maka semuanya sama 0,632. Dibilang valid. Nah, ini terakhir nih, sudah sampai terakhir nih kalau ngomong validitas. Dibilang valid itu kalau apa? Tadi saya bilang semakin banyak N-nya, semakin mudah mencapai validitasnya. Artinya gini. Kita klik pakai rumusnya. If C18 tuh ini, berarti if R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Jika tidak, dia drop. Ini rumusnya. Kita enter ya. Katanya adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. R hitungnya besar daripada R tabel, iya, maka valid. R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka valid, ya. R hitungnya lebih besarkah dari R tabel? Tidak, maka dia drop. Dan ini juga drop karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Rumusnya kalau di Excel ya tadi saya bilang if C18 lebih besar dari C19, kutip, dia disebut valid. Jika tidak, dia drop. Silakan dilihat rumusnya. Kalau nggak salah di Google Site saya juga sudah memberikan PowerPoint yang sudah di PDF-kan bahwa saya mengasih beberapa formula-formulanya ada di slide, ada di Google Site kita yang statistik, dicek lagi aja. Jadi kalau kamu kesulitan mencari kayak gini-gini, saya sudah menyimpan sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya. Kita enter. Nah, kan ada yang valid, ada yang drop. Yang drop, kamu tandain. Karena setelah itu data yang drop nggak boleh dipakai lagi. Ini drop. Salah. Ini drop. Ini drop. Mana lagi? Ini drop. Dari 10 soal, 6 yang valid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus gimana, Bu? Yang bisa dipakai buat selanjutnya, buat ditanyakan ya berarti hanya 6 soal ini. Itu yang jadi masalah. Misalnya
kamu punya 10 pertanyaan yang valid cuma 6, berarti yang 4 datanya nggak bisa ditanyain dong. Iya, nggak boleh dipakai lagi nomor soal itu. Maka dari itu saran dari saya adalah untuk butir yang A, misalnya yang ini A gitu ya, kamu bikin 2 jenis soal. Untuk butir yang ini kamu bikin 2 jenis soal, bikin 2 jenis pertanyaan. Jadi total ada 20. Jadi kalau dia nggak valid, harapannya temannya yang satu lagi valid, yang sama-sama dari indikator yang sama. Ini juga, ini juga, ini juga. Akan bermasalah kalau pas nanti dites. Kalau di bagian tes banyak yang nggak valid, itu bermasalah banget. Tapi kalau angket masih agak jauh lebih mudah. Gitu ya. Kalau validitas, begitu cara hitungnya. Kalau untuk bagian ini ke bawah, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini adalah untuk menghitung yang namanya reliabilitas. Oke, terima kasih.